Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham MLPT. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. MLPT. Oke, seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya. Kita mulai analisa dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senko Span B-nya flat, A-nya flat. Terus Kijun Sen Tenkan-sen ini juga cenderung flat. Jika di atas candle, tapi harga ini sedang menunjukkan tanda-tanda kalau dia sekarang sedang terkoreksi, oke? Nah, next kita zoom di weekly. Kalau weekly kita bisa lihat ini Seiko Span Bank dan A-nya ini udah dead cross. Terus Kijun Sen udah di atas Tenkan-sen. Chikou-nya di bawah candle. Secara keseluruhan ini adalah bearish, oke? Nah, next kita zoom di daily. Daily ini juga sama ya kondisinya. Ini bearish Kumo, tapi kecenderungannya semua flat, oke. Seiko Span AB-nya flat, Kijun Sen Tenkan-sen flat, Chikou-nya juga flat, tapi secara keseluruhan ini adalah bearish. Bearish yang terkoreksi ke atas, oke. Nah, oke, kalau dari Ichimoku kita udah tahu kalau jangka pendek dan jangka menengah, MLPT ini dalam tren bearish, oke. Udah masuk ke dalam tren bearish. Tapi secara jangka panjang sebenarnya dia itu baru terkoreksi. Kalau kita lihat dari time frame monthly ya, oke. Nah, next kita coba analisa dari Elliott Wave-nya. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini kurang kelihatan ya. Kita langsung zoom aja di weekly. Nah, di weekly ini kelihatan, kalau menurut saya ya, ini lebih corak A, B, C, oke. Atau bisa juga kalau mau di counting WXY, oke. Karena kalau kalian lihat, pertama, A-nya ini kayak 3 gerakan, oke. Kedua, yang kenaikan ini tuh kayaknya 3 gerakan juga, oke. Di mana ini sepertinya kayak satu gerakan, 2 gerakan, dan 3 gerakan, oke. Jadi, mungkin dia WXY, atau kalau dia mau ABC juga, bisa, karena ini kalau di-zoom lagi di daily, ini bisa jadi, ini 1, 2, 3, 4, 5, oke. Tapi kita nggak usah terlalu pusingin ini ABC atau WXY, yang penting ini adalah 3 gerakan, oke. Nah, terus pertanyaannya sekarang, oke. Kalau kayak gitu, gimana kalau ini bisa 1, 2, 3, 4, dan 5? Apakah valid? Ya, kita coba cek ya. Tiganya apakah lebih panjang dari satu? Enggak. Satu lebih panjang dari tiga, tapi dan tiga lebih pendek dari lima. Jadi ini nggak valid ya, kalau di counting 1, 2, 3, 4 kayak gini. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih, kenaikan sejak corona ini adalah kenaikan korektif, oke? Kenaikan korektif, walaupun mirip impulsif ya. Nah, anggap aja nih, kita abaikan sisi dalamnya, oke? Kalau kita mau counting ini 1, 2, 3, 4, 5, apakah mungkin? Kalau menurut saya ini kurang kurang akurat sih, kenapa? Karena empatnya ini udah terlalu lama dibandingkan yang lain, oke? Nih, lihat nih, panjang secara time-nya 4 itu jauh-jauh lebih panjang daripada 2, 1, dan itu lebih panjang dari impulsive wave tiganya, oke? Nah, jadi kalau dihitung ini 4, kalau menurut saya ini kurang sih. Ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi lebih ke, WXY, di mana WXY ini baru A besar, dan sekarang B besar, dan nanti ada C besar, oke? Nah, terus bagian A ke B ini, itu apa? Kita mau zoom dikit, di sini kita bisa lihat, ini saya zoom dikit ya, kayak gini. Ini kelihatan, A, B, C, terus A, B, C, dan sekarang ini 3 gerakan ke bawah, baru selesai B, baru bisa naik, oke. Nah, hitungannya kayak gini, oke. Nah, kalau misalnya kayak gini, itu kan berarti hasilnya tuh sama dengan analisa Ichimoku, oke. Di mana ini adalah bearish trend, oke. Bearish trend, tapi secara time frame monthly itu cuma B, oke. B yang terkoreksi ini, oke. Nah, kayak gini, oke. Nah, jadi secara Ichimoku kita tahu nih, dia terkoreksi jangka panjang, oke.
Tapi secara elite wave kita lihat, oh ini ternyata baru mau masuk ke ini ABC, ini bisa A atau W, ini complex correction, ini bisa B atau X, terus sekarang ini bisa antara 3 gerakan Y atau 5 gerakan C, oke. Nah, jadi patokannya gimana? Ini, kalau misalnya dia langsung naik, misalnya harga ini mau langsung naik ya, apakah bisa? Bisa aja. Kalau misalnya harga langsung naik, artinya apa? Ini udah selesai di sini dan B sebenarnya udah selesai di sini. Dan ternyata ini bikin, eee, semacam penan, tapi nggak penan juga sih, lebih ke symmetrical triangle, oke. Tapi kalau kalau kita lihat secara Ichimoku, kita tahu kalau penurunannya sebenarnya masih belum selesai, oke. Jadi kemungkinan ini terjadi itu kecil. Nah, ini bisa terjadi kalau pertama, dia bisa break, Kumo Weekly, oke, Kumo Weekly. Kedua, Kumo Weekly dan Kumo Daily maksudnya yang tadi kan. Kedua, Kumo Weekly juga. Nah, jadi kalau kalian perlu perhatikan nih, Kumo Kumo di weekly sama daily itu ada cluster loh, cluster Kumo, oke. Jadi ini bisa jadi resisten yang cukup kuat di 3.500, oke. Jadi kecenderungannya untuk dia naik naik tiba-tiba kayak gini, jauh lebih kecil kalau menurut saya. Kalau misalnya dia benar-benar naik kayak gini, itu nanti akan saya update analisanya, tapi selama belum bisa break Kumo, oke, kita akan, tetap pada skenario utama yaitu harganya itu masih akan melanjutkan penurunan. Next, pertanyaannya, penurunannya itu mau kemana, oke? Nah, kita coba pakai ini ya, Fibonacci. Nah, pertama saya mau tarik dari sini ke sini, oke? Nah, kedua ini kan ABC, saya mau coba, tarik swing yang ini, oke. Terus apa lagi? Saya mau proyeksikan external retracement dari sini ke sini, terus ekstensi dari panjang ini, W W atau A, proyeksikan ke sini, oke. Dari sini kita udah dapat banyak cluster ya. Oh ya, sama gabungin dari Ichimoku ya. Gini gini. Pertama, kalian lihat ya clusternya. Ini dapat banyak cluster sih. Ini cluster pertama yang kuat. 61,8, 50%, terus 1,618 sebelumnya menjadi resisten dan menjadi support. Ini adalah resisten paling kuat di 1.300, oke. Angka psikologinya 1.300. Terus cluster kedua itu di mana? Ada di sini. Dia rally, best, rally, oke. Rally, best, rally, di sini ada Fibo 50%, Fibo 38,2, terus Fibo 1272, dan ada apa lagi? Udah. Jadi kita udah dapat nih ada 2 cluster kan, ini juga ini kan. Nah, jadi kalian bisa, eee, lihat, entar, sebelum dihapus ya. Selain ini apakah ada? Karena kalau kita lihat secara persentase ya, ini kalau turun ke sini itu bisa turun 30%, oke. Minimal 30% penurunannya, oke. Nah, tapi kalau kita lihat di, ini, monthly, apakah mungkin? Sebenarnya ya mungkin-mungkin aja sih, oke. Tapi resistance sebelumnya itu mungkin ada di sini, di 2.300. Perlu kalian ingat ada angka psikologi 2.000, bentar, 2.000. Nah, jadi sebelum harga bisa menyentuh support 2.000, sebenarnya dia masih ada resisten minor di sekitar 2.500, oke. Nah, ketika harga 2.500 bisa tembus, res support kuat pertamanya itu ada di 2.000, oke. Nah, kalau menurut saya kemungkinan besar itu ya kemungkinan berhenti di 2.000, oke. Apalagi kalau kita matikan logaritma, ini udah cukup jauh penurunannya, oke. Nah, oke, jadi secara teknikal kita, bentar, gini, secara teknikal kita udah tahu nih, harga akan melanjutkan penurunan, oke. Penurunannya ke mana? Secara struktur penurunannya adalah wave
C atau Y dari wave B besar, oke. Targetnya kemana? Target support kuatnya itu pertama ada di 2000, support kuat berikutnya ada di 1300. Tapi sebelum bisa ke 2000 itu mungkin akan tertahan di sini, 2500, oke. Kita mau cek secara momentum, momentum ini belum ada divergence, di monthly ini juga momentumnya masih ke bawah, jadi ini secara momentum mendukung kalau harga ini masih akan lanjut penurunan, oke. Nih, momentum juga semuanya masih mengarah ke bawah, oke. Nah, jadi secara teknikal ini masih akan melanjutkan penurunan, target terdekatnya itu ada di 2500, tapi harusnya target ideal ada di 2000, oke. Nah, sekarang kita mau cek secara fundamental. Pertama total ekuitas saya mau cek per quarter, EPS quarter juga ya. Ini saya hilangkan, zoom out, oke. Di sini kalian bisa lihat, EPS hampir selalu naik, cukup bagus, walaupun dia sempat drop, naik lagi, oke. Nah, untuk pendapatan ini juga kecenderungannya bagus, naik terus, oke. Jadi, kalau kita lihat kayak gini, kemungkinan dia untuk sampai ke 1.300 sebenarnya ini kecil loh, oke. Nah, oke, kalau kinerja kita udah tahu cukup bagus, kita mau cek secara ini, PBV, oke. PBV saya gabungin sama Bollinger Band, pindah ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, ini saya hapus, latar mau saya pertebal, terus panjang candle-nya 260 candle, sumbernya PB ratio, oke. Nah, di sini saya mau pakai logaritma juga, biar lebih jelas, oke. Nah, pertama, rata-rata 5 tahunannya tuh ada di 3, PBV 3, oke. Nah, PBV sekarang itu ada di 6,94, berarti kalau misal dia mau balik ke 5 tahunannya kan berarti 3.170 dibagi PBV sekarang itu ada 6,94, oke, dikali 3,08, berarti ada di 1.400, oke. Di sini loh klasternya. Nah, jadi kalau misal harga itu mau balik ke ini, PBV rata-rata 5 tahunannya, itu dia harus balik ke sini, 1.400, oke. Apakah ini mungkin? Ya sebenarnya mungkin-mungkin aja, oke. Tapi mengingat, kinerjanya baru akhir-akhir ini cukup bagus, kalau menurut saya itu mungkin ya sampai 2000 aja itu udah susah banget buat turun, oke. Tapi kenapa dia bisa turun walaupun kinerjanya bagus, kalau menurut saya itu mungkin karena PBV-nya cukup tinggi, oke. 6,94, oke. 6,94 itu cukup tinggi, bahkan kalau standar deviasinya kita jadiin satu itu masih di luar ini, standar deviasi satu, oke. Jadi hitungannya ini masih relatif mahal, oke, kalau menurut saya pribadi, oke. Nah, terus untuk, kalau misalnya ada yang mau ini, planning untuk trading kan, trading ini, eee, MLPT. Nah, gimana caranya, tunggu sampai kapan kita harus baru bisa ini, mulai tradingin, yaitu tunggu kalau dia bisa break ini, Kumo Daily. Kalau nggak mau patok di Kumo Daily, bisa ke Kumo Weekly. Tapi lebih gampang sih ya patoknya ke Kumo Daily aja sih. Selama harga di bawah Kumo Daily, abaikan dulu, karena dia masih bisa turun ke 2000, oke. Kalau dia kena skenario terburuk, dia turun ke 2000, berarti apa? Dia masih bisa turun ke 35%. Kalau dia balik ke 1.300, 1.400, dia bisa turun kurang lebih 50% loh, hampir 60% malah, oke. Jadi untuk MLPT, kesimpulannya, secara Ichimoku, tren masih bearish, oke. Tren bearish ini, itu sebenarnya jangka panjang itu adalah tren korektif, oke, koreksi, oke maksudnya. Nah, koreksinya kemana? Itu koreksi dengan struktur, eee, antara wave Y atau wave C ini, oke. Targetnya kemana? Itu target terdekat ada di 2.500, ini target minor ya. Nah, sebenarnya target idealnya ada di 2000. 2000 ini adalah target ideal, tapi kalau jaga-jaga skenario terburuk ada di plus minus 1.300 sampai 1.400, oke. Nah, terus secara fundamental gimana? Kinerja perusahaannya ini cukup bagus kalau menurut saya pribadi, tapi PBV-nya yang mahal, oke. Karena PBV-nya mahal itu ada di 6,94, itu mungkin akan terkoreksi lagi, oke, PBV-nya. Terkoreksinya kemana? Mungkin
Kalau misal dia mau balik ke 5 tahunannya itu ada di 1.400, tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau mengingat kinerja yang bagus, mungkin sampai 2.000 itu juga udah ketahan sih. Nah, terus untuk yang mau trading MLPT, ini tunggu kapan? Tunggu harganya itu bisa break Kumo Daily, oke? Kalau misalnya break Kumo Daily, artinya apa? Penurunan ini sejak, 16 Juni 2021 itu udah selesai, dan analisa ini akan saya update lagi ketika strukturnya udah lebih jelas, oke? Yang jelas, penurunan ini itu akan berakhir kalau Kumo Daily, ditembus, oke? Sekian analisa MLPT, semoga bisa membantu, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.